Halo semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam doa pagi di hari Jumat ini menjelang weekend, bahkan long weekend ya. Bagi kita yang tinggal di Malaysia maupun yang tinggal di Indonesia ya, kita akan menikmati libur sampai minggu depan ya, pertengahan minggu depan. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita di pagi hari ini, masih dari Markus pasal yang kedua, dari perikop yang sama dengan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama, kita merenungkan bahwa mari kita menjadi seperti 4 orang yang menolong orang lain supaya mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya setiap kita dapat mengambil perenungan yang baik dan kita mulai memiliki tindakan yang nyata. Mari berdoa untuk orang-orang yang kita tahu mereka mengalami kelumpuhan dalam iman mereka. Ada banyak di sekeliling kita. Mari kita dorong mereka, kita terus ingatkan mereka, ayo datang ke gereja, ayo beribadah, ayo berdoa, karena Tuhan sanggup memulihkan keadaan setiap kita orang percaya. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat di bagian yang berikutnya. Saya akan membacakan beberapa ayat bagi kita. Paling tidak kita akan melihat bersama-sama dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang terakhir dalam perikop ini. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Markus pasal yang kedua mulai dari ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.'" Ayat yang ke-12, ayat yang terakhir dalam perikop ini. "Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Puji Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa ada ahli-ahli Taurat juga ternyata di tengah-tengah perkumpulan ini. Nah, kalau kita melihat konteksnya, Yesus sedang ada di rumah. Berarti ahli-ahli Taurat ini datang ke rumah di mana Yesus ada untuk mendengarkan Yesus menyampaikan firman Allah. Dan ketika mereka melihat Yesus mengadakan mujizat kepada orang lumpuh ini, yang menjadi persoalan buat mereka itu bukan kesembuhannya. Yang menjadi persoalan buat mereka adalah perkataan Yesus yang bilang begini, bahwa dosamu sudah diampuni. Nah, saudara, kita harus melihat latar belakang dari orang ahli Taurat ini ya. Mereka ini sangat paham sekali semua perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Kalau kita melihat kembali di perjanjian lama ya, bagaimana ada korban penghapus dosa, itu nggak mudah, saudara. Mereka harus mempersembahkan, menyembeli ini dan itu, dan baru mereka dideklar sebagai orang yang benar atau orang yang diampuni dosanya. Dan itu sulit sekali. Nah, ini Yesus baru ketemu dengan orang lumpuh, langsung berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini mengganggu apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang ada di pikiran mereka tentang sesuatu yang mereka lakukan hampir setiap hari. Ya, mereka tahu itu dengan jelas. Bagaimana mungkin seorang manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa? Mereka berpikir seperti itu karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam ayat yang kita baca tadi ya, ayat yang ke-10 dikatakan begini, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Nah, perkataan anak manusia ini sebenarnya satu ungkapan yang setiap kali disebutkan di dalam sosial ya, dalam sosial orang Israel pada saat itu. Kalau ada orang yang berkata, "Anak Manusia berkata," nah itu mereka langsung tahu bahwa itu merujuk kepada Tuhan sendiri.
Saudara, kita sering mendengarkan beberapa istilah di dalam Alkitab, secara khusus di Perjanjian Baru. Seringkali kita bingung ini artinya apa. Nah, salah satunya adalah anak manusia. Kalau diumpamakan dalam masa sekarang, misalnya ya, kita ada di dalam satu kantor atau di dalam satu perusahaan atau grup gitu ya, kita berkata, si bos berkata. Nah, si bos ini kan kita tidak menyebutkan namanya. Tapi ketika orang berkata, oh si bos, nah kita langsung tahu, oh maksudnya si A nih, gitu kan. Wah, nyonya besar. Nah, kita semua tahu siapa yang jadi nyonya besar gitu. Di kalangan orang Israel, waktu Yesus berkata anak manusia, atau siapapun yang berkata anak manusia, tanpa memerlukan penjelasan, mereka langsung tahu itu berbicara tentang pribadi Tuhan. Tanpa perlu dijelaskan, oh anak manusia itu anaknya si A gitu. Nggak perlu dijelaskan, mereka langsung tahu itu mengarah kepada Tuhan. Jadi waktu Yesus berkata di ayat yang ke-10, supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Yesus sedang mendeklar dirinya di depan mereka bahwa aku ini bukan manusia seperti kamu. Sekalipun aku ini seorang rabi ya, yang sudah memahami Taurat, aku juga faham apa yang kamu fahami, bahkan lebih dari yang kamu fahami aku tahu. Tapi aku lebih dari semuanya itu, aku berkuasa mengampuni dosa. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus ingin memberitahu bahwa di dalam dunia ini Dia berkuasa. Bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi bahkan jauh lebih dari itu, Dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu selalu memamerkan di depan umum bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka menghafal ayat-ayat atau hukum-hukum Taurat ya. Mereka selalu memamerkan hal-hal yang rohani dari hidup mereka. Tapi mereka tidak memiliki kuasa. Mereka tidak punya kuasa. Bahkan untuk menyembuhkan saja mereka nggak bisa. Tapi Tuhan berbeda. Waktu Yesus datang, Dia menyatakan kepada mereka. Dia bilang begini, supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Aku menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, sekarang kukatakan kepadamu, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang pertama, saudara, yang mampu mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Hanya Yesus, hanya di dalam Yesus kita memperoleh pengampunan atas dosa kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang akan kita lakukan atau sudah kita lakukan, tapi hanya di dalam Yesus. Dialah yang mampu mengampuni dosa. Dialah yang membenarkan kita. Dialah yang membuat kita diterima di hadapan Allah. Dialah yang membuat kita berani untuk datang kepada Allah dan menikmati Dia, menikmati persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita pelajari di sini bahwa pengampunan dosa itu lebih berharga daripada kesembuhan. Kalau hari ini kita sedang sakit dan kita berdoa untuk kesembuhan, tidak salah. Tapi mari lihat, ada hal yang sudah kita terima yang lebih berharga daripada kesembuhan. Apa itu? Pengampunan dosa. Ada orang mungkin yang mengajar, oh kalau kita sudah diampuni, kita pasti akan disembuhkan. Ya, tapi kita juga ada di tengah dunia yang kita melihat fakta bahwa ada banyak orang yang berdoa meminta kesembuhan, namun belum terjadi dalam hidup mereka, supaya kuasa Allah terus bekerja di dalam kelemahan mereka. Saudara pasti pernah berjumpa dengan orang yang lumpuh, tapi dari kelumpuhannya dia dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dia lebih maksimal daripada orang yang mampu berjalan. Saudara pasti pernah ketemu orang yang buta, yang terus melayani Tuhan, yang terus melihat dengan mata iman, sehingga orang yang punya mata normal sebenarnya bisa belajar bahwa keterbatasan indera kita tidak boleh menghalangi kita untuk mempermuliakan Allah dalam hidup kita. Pekerjaan Allah itu akan terus berjalan dalam kehidupan kita.
Yang penting adalah kita menyadari sungguh bahwa dosa kita sudah diampuni. Apa artinya? Kita diterima di hadapan Allah. Kita memiliki, sekarang kita punya jaminan bahwa kapanpun kita datang pada Allah, kita diterima di hadapannya. Apakah kesembuhan tidak perlu? Perlu. Tapi tidak lebih perlu daripada pengampunan dosa. Kalau hari ini kita masih boleh menikmati hari yang baru, ini karena kita sudah diampuni dan kita sudah menjadi anak-anaknya. Nah, saya terus berdoa untuk kesembuhan sampai hari ini. Yang ingin saya bagi tahu buat setiap kita adalah jangan hanya mengejar kesembuhan tanpa mensyukuri bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerahnya. Jangan kecewa kalau kita belum mengalami mujizat, karena sesungguhnya mujizat yang paling besar sudah kita alami, sudah kita terima. Apa itu? Pengampunan dosa. Orang Israel harus mengorbankan banyak binatang supaya mereka mengalami pengampunan dosa. Kita hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyadari sungguh bahwa anugerahnya lah yang mengerjakan di dalam kita segala kebaikan. Kita diselamatkan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow. Jadi biarlah pagi hari ini di akhir pekan dan menyambut long weekend ini, kita sama-sama merenungkan hal ini. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa. Tidak ada satupun usaha kita yang bisa menyelamatkan kita dari dosa yang sudah kita lakukan. Dan mari kita syukuri keselamatan yang sudah kita terima di dalam Dia. Jangan biarkan kita sibuk mengejar mujizat, mengejar pertolongan, tanpa kita mensyukuri dengan sungguh, menyadari dengan sungguh bahwa yes, aku sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Seringkali saudara, kita ini sulit sekali bersyukur untuk sesuatu yang sangat besar, yaitu keselamatan. Kita lebih suka menantikan sesuatu yang buat orang dunia itu dahsyat dan luar biasa. Apa itu? Kesembuhan, pemulihan, terobosan, dan lain sebagainya. Kalau kita merenungkan dengan sungguh, saudara ya, dalam Alkitab, dalam surat Roma, firman Tuhan berkata begini, kalau Dia sudah mengaruniakan anaknya buat kita, masa Dia tidak mengaruniakannya yang lain juga bagi kita? Maksudnya adalah begini, kalau Tuhan sudah berikan kita keselamatan, tidak mungkin Tuhan memberikan kita keselamatan lalu membiarkan kita begitu saja. Tidak, saudara. Hari-hari ini saya sangat-sangat diberkati merenungkan tentang kita ini berharga di hadapan Allah. Kita lebih berharga daripada burung-burung di udara. Kita lebih berharga daripada bunga bakung. Bapa yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah Bapa yang baik, yang tidak memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Saudara, kalau kita relatekan, kita lihat dengan keadaan kita mungkin sakit hari ini, mungkin kita minta kesembuhan, tapi Tuhan tahu yang kita perlukan di saat kita berdoa itu bukan kesembuhan, tapi kekuatan, supaya waktu kita kuat, kita dapat menjadi berkat bagi orang yang lemah. Waktu orang lemah datang kepada kita, dan kita berkata, hey, aku ini sakit loh, aku ini lemah loh, tapi aku bersyukur, aku bersuka cita. Bukan karena aku sakit aku bersyukur, tapi aku bersyukur karena di dalam kesakitan atau kelemahanku, aku bisa melihat, merasakan, dan sekarang aku bisa membagikan kuasa Allah yang sempurna menopang aku. Wow, itu lebih luar biasa, saudara. Ya, nah, saya berdoa supaya kita semua mendapatkan berkat pagi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita menyerahkan hari ini pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk berkat yang luar biasa. Kami boleh menikmati firman-Mu. Kami percaya bahwa anugerah-Mu itu sempurna bagi kami, menyelamatkan kami, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami perbuat untuk memperoleh keselamatan. Hanya di dalam Engkau kami memperoleh pengampunan yang sempurna atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada. Apapun yang menjadi pergumulan dan setiap problematika yang sedang kami hadapi hari ini, hamba percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Tolong kami, Tuhan,
supaya di dalam semuanya itu kami bisa melihat Yesus lebih besar. Engkau sungguh ajaib. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini juga saya mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah doa puasa besok pukul 12 siang. Nah, biarlah kita semua mengambil waktu yang baik untuk kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan di weekend ini, saudara ya. Selamat menikmati long weekend. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.